Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulfika Arfatul Karida, NIM 1904-2039, akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan yang diasuh oleh Ibu Ramadona Fitri Helmi, SAP MPM. Adapun submateri yang akan saya jelaskan yaitu tentang teknik komunikasi persuasif, kampanye, dan publisitas. Langsung saja kita masuk pada materinya. Poin yang pertama yaitu teknik komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif dapat diartikan sebagai kegiatan mempengaruhi orang lain dengan melibatkan sisi psikologis komunikan, sehingga komunikan tersebut dengan sadar melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Tujuan komunikasi persuasif adalah mengubah sikap, perilaku, dan pandangan seseorang dengan kesadaran yang dilakukan secara halus, luwes, dan mengandung sifat-sifat manusiawi tanpa paksaan dan ancaman. Menurut Onong, dalam Januari 2017, mengemukakan tahapan-tahapan bahwa komunikasi persuasif dimulai dari upaya membangkitkan perhatian, menumbuhkan minat, memunculkan hasrat, mengambil keputusan, sampai melakukan tindakan. Adapun prinsip-prinsip komunikasi persuasif disarikan dari pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial dan UNPD tentang penyelesaian masalah anak jalanan dalam Triwardani 2006 adalah 1. Bersikap sejajar, 2. Memperbanyak diskusi, 3. Mengarahkan secara halus, 4. Mendampingi, dan 5. Mendengarkan keluh kesah. Poin yang kedua yaitu kampanye. Menurut Rice dan Paisley, dalam Fatima 2018 menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Sedangkan menurut Roger dan Storey, dalam Fatima 2018, kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada halayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus-menerus pada waktu tertentu. Fatima menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi kampanye, yaitu analisa peta politik, penentuan target pemenangan, pembentukan tim kampanye, perumusan strategi kampanye, jejaring, pengorganisasian kampanye, dan pengawalan perolehan suara. Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum atau KPU melalui Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis atau bentuk kampanye, yaitu 1. Debat publik atau debat terbuka antar calon. 2. Kegiatan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 3. Pemasangan alat peraga di tempat umum. 4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum. 5. Penyebaran melalui media cetak atau media elektronik. 6. Penyiaran melalui radio atau televisi. 7. Pertemuan terbatas. 8. Rapat umum. Dan 9. Tatap muka atau dialog. Sebagai tambahan, masih tentang pengertian kampanye, Undang-Undang Pasal 1 Ayat 26 Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh calon peserta pemilu. Pada intinya, kampanye adalah salah satu bentuk komunikasi yang bersifat verbal dan nonverbal. Artinya, pesan-pesan dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, seperti poster, spanduk, papan reklame, pidato, dan iklan diskusi. Umumnya, istilah kampanye ini lebih bermuatan pada aspek komunikasi politik dan banyak muncul menjelang pemilihan umum. Poin yang ketiga yaitu publisitas. Menurut Budiarti dalam Suset Yarsi 2012, publikasi adalah suatu cara berkomunikasi dalam bentuk berita mengenai suatu organisasi, produk, atau bisa jadi keduanya yang disebarkan atau ditampilkan pada ruang editorial, di mana ruang ini berbeda dari ruang editorial lain untuk iklan yang dibayar.
Di media ini dapat dibaca, dilihat, atau didengar oleh konsumen perusahaan atau calon-calon pelanggan perusahaan untuk membantu mencapai tujuan-tujuan penjualan. Publisitas merupakan salah satu kegiatan promosi yang cukup banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Publisitas ini biasanya berupa penempatan artikel, tulisan foto, tayangan visual yang mempunyai nilai sangat tinggi atau sangat penting bagi masyarakat. Penayangan atau pemuatan hal-hal tersebut melalui media dan tidak dipungut biaya atau gratis. Hal ini dilakukan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang, atau institusi. Dengan demikian, kegiatan publisitas ini merupakan upaya perusahaan untuk memberikan informasi yang penting kepada masyarakat melalui media massa. Media massa kerap memberitakan berita-berita publisitas karena merupakan cara yang mudah dan ekonomis untuk mendapatkan berita dibanding harus mencari sendiri yang membutuhkan lebih banyak tenaga dan biaya. Menurut Togas, Sepang, dan Wenas 2014, terdapat beberapa manfaat publisitas, yaitu 1. Publisitas memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak mau membaca sebuah iklan. 2. Publisitas dapat ditempatkan pada hal-hal sebuah media massa yang banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat. 3. Informasi yang disampaikan lebih dipercaya masyarakat. Dan 4. Lebih hemat dalam pembiayaan karena tidak dipungut biaya. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan dari komunikator terhadap kepercayaan, sikap, hingga perilaku komunikannya. Proses komunikasi persuasif memerlukan komunikan dan komunikator seperti halnya proses komunikasi pada umumnya. Dan dalam melakukannya memerlukan teknik-teknik tersendiri agar efektif. Contoh dari komunikasi persuasif adalah berbagai iklan. Misalnya, iklan lowongan kerja, iklan layanan masyarakat, dan iklan produk. Hal ini karena iklan bertujuan untuk mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi. 2. Kampanye adalah suatu aktivitas komunikasi atau kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan secara terencana untuk mendidik, meyakinkan, mempengaruhi, serta mengambil simpati individu atau masyarakat menggunakan berbagai media untuk memenuhi target dalam satuan waktu tertentu. Contoh dari kegiatan kampanye adalah kampanye pemilihan umum calon anggota legislatif. 3. Publisitas. Publisitas adalah publikasi yang menggunakan media massa sebagai sarana perluasan informasi. Publisitas adalah penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau tayangan visual yang dinilai baik karena luar biasa, penting, secara gratis, dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang, atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. Publisitas sering dijumpai dalam media cetak atau online. Contohnya adalah iklan, penjualan, dan personal selling. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan mengenai teknik komunikasi persuasif, kampanye, dan publisitas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.